dipersembahkan oleh. Terima kasih, masih bersama Pak Agus Suparmanto. Pak Agus, tadi Bapak sampaikan bahwa kerjasama dagang dengan luar negeri dan ada pameran dagang di luar, ya Pak. Nah, apakah ini juga berarti membutuhkan peran seorang duta besar kita di luar? Ya, itu penting sekali. Jadi begini, pengembangan ekspor nasional ini kita juga mengadakan pameran-pameran di luar, mengikuti pameran dan trade show di luar. Sekarang yang akan dihadapi misalnya Dubai Expo. Kemudian juga kita mengadakan Trade Expo Indonesia juga di sini. Nah, ini intinya memang banyak produk-produk kita untuk diekspor, dipasarkan di luar negeri. Nah, pertama sebelum itu saya ingin jelaskan produk dalam negeri. Memang begini, sekarang produk dalam negeri harus tingkatkan kualitasnya. Nah, otomatis di sini konsumsi dalam negeri pun juga kita harus tingkatkan dengan program Bangga Buatan Indonesia. Nah, di sini kita akan tingkatkan bagaimana produk-produk yang tadinya UMKM ini ditingkatkan, yang biasa dia jual di kota tersebut, kemudian dia online, dan ini meningkatkan kualitasnya dan bisa diekspor. Nah, produk-produk yang bisa diekspor ini otomatis dengan kualitas yang mereka sudah memenuhi standar ekspor, ini dipasarkan juga, dan ini untuk masuk dipasarkan oleh atase kita, atase perdagangan di luar negeri dan ITPC. Nah, memang di sini kan di bawah Dubes ya, di sana di luar negeri ini. Nah, saya mengharapkan juga Dubes ini menjadi marketing untuk produk Indonesia. Ini mengharapkan atau sudah ada komunikasi dengan para Dubes nih? Ya, sudah, sebenarnya sudah. Kita juga minta mereka, dan mereka senang mendapat artinya menerima respon ini dan merespon yang dengan sangat positif. Artinya apa? Memang ujung tombaknya mereka bapak-bapak duta besar kita, duta ini adalah duta negara, ya, mewakili kita di luar negeri, dan juga ini ujung tombak bangsa kita dalam memasarkan produk-produk Indonesia. Dan memang begini, kalau dengan duta besar ini sangat penting. Kenapa? Banyak buyer ini tidak tahu produk kita apa yang dijual dan tidak tahu bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, inilah salah satunya ke kedutaan, dan di sini akan diproses dan dijalankan oleh kedutaan kita di luar negeri. Melalui memang biasanya atase perdagangan, ITPC. Kalau di sini andilnya duta besar, wah, bayangkan ini akan cepat dan ini sangat efektif. Ya. Pak Agus, ini banyak kritik juga terhadap kebiasaan kita yang sering impor, padahal sebenarnya di dalam itu ada. Kita terlalu berorientasi pada produk luar negeri nih. Nah, kalau kita lihat data neraca perdagangan tahun lalu, itu juga memang impor kita lebih tinggi dari ekspor ya. Apa strategi yang Bapak lakukan supaya kalaupun kita masih impor, tapi impor itu tidak terlalu dominan, Pak? Ya, jadi begini, memang impor ini adalah tujuannya untuk mensubstitusi yang kekosongan. Artinya ada kekosongan ini baru kita mensubstitusi. Memang impor ini kita akan mudahkan khusus bahan baku untuk ekspor. Jadi impor ini memang perlu, sangat perlu. Kalau terjadi kekosongan untuk menstabilisasi harga. Nah, ini penting sekali memang impor ini. Kalau juga untuk bahan baku yang memang kita belum punya. Nah, ini untuk industri-industri juga supaya jalan, sehingga ini sangat positif artinya akibatnya daripada pemenuhan bahan baku dari impor ini. Bagus, ini beberapa kali Pak Erick Thohir ini dia agak komplain nih. Ini kita lebih banyak impor alat kesehatan dari luar, bahkan bahan baku untuk obat aja 90%, hampir 90% itu kita harus impor dari luar. Ya, memang begini, alat kesehatan ini pertama memang kita batasi ya, untuk impor. Jadi karena supaya ada pemenuhan dari dalam negeri. Nah, alat-alat kesehatan yang belum didapat di dalam negeri tetap kita impor. Namun demikian, di sini kita mengharapkan, saya dengar juga beberapa dari research ini sudah menemukan beberapa produk alat kesehatan yang bisa dipasarkan. Nah, ini sangat menggembirakan. Artinya kita bisa mensubstitusi impor semuanya ini dengan barang-barang kita. Nah,
Memang demikian, kita perlu ada kreativitas juga supaya menemukan barang-barang yang memang tadinya harus impor, sekarang tidak perlu impor. Nah, ini yang sangat memang diharapkan sekali. Dan alat-alat kesehatan pun sekarang sudah bisa diekspor juga. Misalnya APD, yang tadinya bebas kita impor, kita taat, sekarang kita sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan tadinya tidak boleh ekspor, sekarang boleh ekspor. Dan beberapa seperti alat pelindung diri, masker. Nah, ini juga kita galakan supaya produksi dalam negeri lebih kita ekspor. Karena kita punya kemampuan di industrinya itu. Bagus, jadi dari sisi perdagangan, produk mana saja yang memang kita masih perlu impor? Yang impornya cukup tinggi, Pak? Ya, tadi kalau bahan baku jelas impor. Ya, kalau impor ini memang seperti garam. Garam ini memang masih cukup tinggi impornya. Sehingga kita harus menggalakkan petani-petani garam. Karena untuk industri ini memang belum banyak. Ini sebelum melangkah ini kan banyak kritik juga nih. Kok kita negara kepulauan laut begini luas, kok kita impor garam nih? Ini iya. Gimana menjelaskan? Jadi begini, memang ada dua hal ya. Garam ini ada dua, karena NaCl yang 90 ke bawah ini kan konsumsi. Ya, karena untuk industri ini harus 95 ke atas untuk industri. Kalau konsumsi kan 90 ke bawah. Nah, 95 ke atas industri ini yang terbanyak dari industri. Nah, industri ini perlu ada pengolahan. Nah, saat ini sudah beberapa yang memang petani-petani yang garam ini di luar, misalnya di NTT ya, kemarin sudah mulai sel meninjau langsung. Dan ini sangat positif. Dan ini bisa mensubstitusi impor. Karena kita tidak terlalu tergantung garam saja impor, padahal tadi benar, tapi memang pola-pola mekanismenya ini harus ditingkatkan sehingga kita mendapatkan produk yang terbaik dan tidak perlu lagi impor di masa mendatang, karena ini sangat potensial dan saya yakin semuanya bisa untuk hal-hal seperti ini. Bagus, ini punya target nggak bahwa dalam 5 tahun Bapak memimpin Kementerian Perdagangan bisa surplus itu di tahun berapa, Pak? Ya. Dengan kondisi sekarang ini tahun ketiga, dari sekarang 3 tahun ini bisa surplus. Karena kita merencanakan pertama tadi, dengan mengkonsumsi barang. Karena begini, barang impor sekarang ini konsumsi sangat tinggi. Ya, makanya program-program ini kita harus mencintai produk kita sendiri, otomatis yang dicintai pun produknya juga harus meningkatkan kualitasnya. Nah, kita bangga dengan buatan kita, ini salah satu motivasi dan cukup untuk kita bergerak sehingga menolong ekonomi kita tanpa harus melihat barang itu tidak baik, padahal baik. Nah, kita menyadari misalnya ada beberapa sepeda ini lipat kita sudah punya elemen ini. Nah, ini sangat baik. Kemarin saya bersepeda. Ini produk yang luar negeri, ini harganya sudah cukup tinggi. Tapi ini dengan produk dalam negeri tidak kalah baiknya. Karena apa? Pertama, ringan, bisa ditenteng, bisa dilipat. Dan ini tidak kalah harganya dari yang impor ini sekitar 1/4-nya. Berarti kan ini jauh sekali. Nah, kemudian juga kita harus, saya sudah membatasi bagaimana produk konsumsi, ya, yang kadang-kadang kan di e-commerce ini menjual produk semuanya murah-murah. Nah, yang tadinya kerjasama dengan Menteri Keuangan untuk menurunkan pajaknya, yang tadinya pajaknya bebas di bawah, menaikkan pajaknya yang tadinya bebas di bawah 1 juta, sekarang hanya sekitar 42.000 ini ke atas kena pajak, sehingga produk-produk kita punya tempat, produk-produk dalam negeri, sehingga menekan impor juga ini. Jadi jangan begitu besar pasar kita, tetapi pasar kita ini didominasi oleh barang impor, Pak ya? Iya, memang kan negara kita 267 juta jiwa. Marketnya sudah ada. Bagaimana kita memutarkan di dalam negeri saja sudah cukup. Ya, paling kalau teknologi yang tidak punya baru kita mengimpor. Memang perlunya ada mekanisasi supaya dalam pertanian, produk-produk pertanian ini harus ada mekanisasi sehingga efisiensi dan produktivitas kita tinggi dan bisa jadi swasembada pangan dan lain-lain. Nah, ini penting karena memang semua sektor ini bisa diefisiensikan dengan mekanisasi. Kemudian juga kita tahu bagaimana intinya kita harus bangga dengan buatan kita sendiri, belanjalah dengan buatan kita sendiri. Ayo kita beli sekarang untuk barang buatan Indonesia. Jadi Pak Agus, kita sudah 75 tahun merdeka, tapi masih banyak produk impor yang kita konsumsi. Apakah perlu ada kampanye nasional supaya kita
menggunakan produk lokal. Pandangan Pak Agus gimana? Ya, kita perlu dan harus kita kampanyekan, yaitu dengan program Bangga Buatan Indonesia. Jadi semua kementerian pun kita juga mengkampanyekan program Bangga Buatan Indonesia ini. Kenapa? Buat produk-produk Indonesia ini punya potensial, dan bahkan masyarakat juga semuanya mungkin tidak terlalu banyak yang tahu sebenarnya kita punya produk baik. Makanya dengan adanya promosi, dengan adanya e-commerce memperlihatkan bahwa produk kita ini banyak yang terbaik. Jadi ini menjadi semacam pesan kemerdekaan dari Kementerian Perdagangan ya? Iya. Jadi dengan menyambutnya Hari Kemerdekaan yang ke-75, ya, kita harus juga cinta dengan bangga buatan Indonesia, dengan menjaga kedaulatan kita, persatuan kita, dan juga ini saling membagi, artinya berbagi rasa. Bagaimana kita juga dengan membeli buatan Indonesia, kita ada rasa kecintaan dan bangsa kita bahwa kita punya produk, kita punya identitas juga. Dan ini akan meningkatkan nasionalisme kebangsaan kita juga. Dan pada hari bulan ini kita merayakan kemerdekaan kita ke yang 75. Jadi mudah-mudahan ke depan kita lebih baik dan bekerja lebih baik, dan jangan lupa belanja buatan Indonesia untuk Indonesia maju. Amin, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh